Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita masih diberikan kekuatan kesehatan. Kita terus berjuang untuk bisa menata laksana COVID ini dengan baik. Banyak pasien-pasien yang sangat membutuhkan penanganan dalam hal ini adalah COVID yang saat ini menjadi pandemi dunia. Dalam kesempatan ini izinkan saya untuk sedikit berbagi tentang deteksi dini, diagnosis, dan tata laksana pasien COVID yang ada di rumah sakit. Jadi setelah kita tahu bersama di pemateri sebelumnya, saatnya kita bukan memikirkan bahwa virus corona ini berpindah dari hewan, dalam hal ini kelelawar kepada hewan yang lain, kemudian ke manusia. Bukan kita memikirkan animal to human transmisi, tapi saat ini kita harus berpikir human to human transmisi. Bagaimana virus ini bertransmisi kepada orang lain yang sehat. Dan ini sudah terjadi pandemi di seluruh dunia. Nah, seperti ini gambar ini, ya. Kita juga tahu bahwa human to human transmission sudah terjadi. Tadi ada diskusi apakah sudah terjadi lokal transmisi. Lokal transmisi artinya yang Dr. Agung sebutkan datang ada yang import dari luar negeri, terus kemudian datang yang bersangkutan menjadi sumber di lokal transmisi. Ini perlu tracing dari Dinas Kesehatan apakah seseorang yang sudah positif yang membawa dari luar ini menularkan kepada orang lain yang ada di dalam wilayahnya. Kalau itu terjadi, itulah yang disebut sebagai lokal transmisi. Jadi peran tracing sangat penting sekali untuk mengetahui apakah sudah benar-benar terjadi lokal transmisi. Di Surabaya sudah ada 6, beberapa kita amati yang kita rawat di sini tidak pernah keluar negeri. Dan tersebut kemungkinan dapat dari orang yang ada di Indonesia. Jadi patogenisnya ini seperti tampak di dalam slide bahwa virus masuk ke saluran napas, bereplikasi di dalam saluran napas, kemudian menyebar ke saluran napas bawah. Pada infeksi akut terjadi seeding virus dari saluran napas menuju gastrointestinal. Dan inilah yang menunjukkan nanti perjalanan patogenesis dan gejala yang akan terjadi pada seseorang yang terinfeksi dari virus corona ini. Transmisi disebutkan bahwa melalui droplet saluran napas seperti batuk atau bersin. Jadi seorang yang batuk atau bersin yang memiliki corona itu bisa sampai transmisinya kepada orang yang lain yang sehat. Nah, atau dengan cara lain dengan kontak yang dekat dengan personal. Jadi saat ini sedang ramai tidak mau berjabat tangan dengan salam corona. Nah, itu juga salah satu cara untuk menghindari terjadinya kontak dengan personal gitu. Kemudian menyentuh benda-benda. Jadi kalau Anda sedang jalan keluar terus kemudian di tempat-tempat publik juga harus hati-hati setelah menyentuh misalkan gagang pintu, menyentuh meja, itu harus tetap kalau mau makan, mau menyentuh muka, nah sediakan septic ya. Diduga juga ada kontaminasi dari bakteri. Dan ini penelitian masih terus berjalan saat ini yang belum diketahui sebagai suspek super spreader. Virusnya tertular kepada orang lain yang sehat. Dan lainnya. Nah, kelompok-kelompok tersebutlah yang berisiko untuk perlu dirawat dan sampai meninggal. Corona ini, COVID ini, diketahui bahwa ada yang asimptomatis, ada yang gejalanya ringan, ada yang berat, ada yang sampai mengancam nyawa sampai meninggal. Nah, kita perlu identifikasi gejalanya yaitu menggunakan demam, bisa demam lebih dari 38. Panduan dari Kemenkes menyebutkan 38 lebih dari 38.
respiratory infection atau SARI ini adalah infeksi saluran napas akut dengan ada riwayat demam lebih dari 38 derajat atau 38 dengan batuk dan kadang sampai memberat terjadi sesak. ODP atau PDP. ODP ini orang dalam pemantauan, sedangkan PDP adalah pasien dalam pengawasan. Pada dua pasien ini saya gambarkan hasil dua-duanya ini saat ini disarankan dari Kemenkes untuk dilakukan swab karena Indonesia sudah negara terjangkit. Berbeda mungkin dengan sebelumnya bahwa Indonesia belum negara terjangkit. Saat ini Indonesia sudah terjangkit dan ada beberapa wilayah yang terjadi transmisi lokal gitu. Jadi ODP atau PDP tetap disarankan untuk swab. Apabila ODP hasilnya negatif, ya sudah yakin bahwa keluhan respirasi tadi itu bukan karena virus, tetapi bisa penyebab lain bakterial atau penyebab penyakit komorbid yang lain, misalkan asma, PPOK atau penyebab sakit-sakit yang lain. Ya. Kemudian yang PDP dicek hasilnya apakah negatif, probable atau confirm. Nah, confirm inilah yang disebut sebagai positif corona. Pasien positif corona inilah disebut sebagai confirm. Ini yang hasil swabnya positif. Nah, di sini kita membuat kategori yang baru, yaitu low risk, at risk atau panic. Saat ini low risk sudah kita hilangkan karena waktu dulu sebelum Indonesia ada corona, jadi pasien yang tidak pernah keluar negeri tetapi bersangkutan tidak ada keluhan, tapi panik datang ke rumah sakit, terus kemudian menyatakan, dok saya ini kok takut ya, kira-kira saya punya sakit corona apa enggak ya, tetangga saya itu ada yang sakit, tapi saya enggak ada keluhan sih. Nah itu, tapi saat ini kita hapus karena Indonesia sudah terjangkit, jadi kita ganti dengan istilah panik atau at risk. Jadi orang-orang yang sehat tidak ada keluhan di daerah atau di wilayah terjangkit. Ini at risk, berisiko untuk menjadi sakit. Karena orang-orang yang sakit itu ada di sekitarnya di sekitarnya orang tersebut. Nah, apabila orang yang panik atau at risk ini sakit bergejala yang saya sebutkan di awal tadi, dia akan masuk sebagai ODP atau PDP. ODP atau PDP ini cara membedakannya adalah dengan adanya pneumonia, ya, pneumonia secara klinis dan adanya gambaran radiologis pneumonia. Ya. Kalau ODP tidak ada gambaran pneumonia dari foto rongsennya, sedangkan PDP ada gambaran pneumonia pada rongsennya. Clue garis batasnya adalah di situ. Nanti kita lihat di selanjutnya. Nah, di sini ada high risk kontak. Pada seseorang yang PDP kemudian di swab didapatkan hasil yang confirm, yang positif, sebelumnya dikonfirm pasien tersebut tinggal bersama keluarganya, tinggal bersama teman-teman kerjanya. Nah, saat diketahui pasien tersebut sakit, dirawat inap, kemudian dilakukan swab, didapatkan hasil positif, maka orang yang di sekitarnya disebut sebagai high risk kontak. Bisa jadi orang yang di sekitarnya tersebut sakit maupun tidak ada gejala. Nah, kalau tidak ada gejala, tetap ini dinyatakan sebagai high risk kontak. Apabila jadi sakit, maka arahnya adalah sebagai ODP, orang dalam pemantauan. Apabila tidak ada gambaran pneumonia. Namun apabila yang high risk kontak tadi ada keluhan dan didapatkan gambaran pneumonia, maka masuk sebagai PDP. Nah, yang orang-orang high risk kontak ini yang asimptomatis tentu saja tetap harus diperiksa. Karena bisa jadi orang yang high risk kontak ini tidak merasa sakit, kemudian jalan-jalan ke masyarakat, tidak melakukan social distancing, ini bisa menjadi berisiko menularkan ke orang-orang lain yang high risk, yang gampang menjadi sakit, usia tua, kemudian ada imunokompromis maupun anak-anak, seperti itu. Ini lebih detail tentang triase deteksi dini pada pasien PDP. Kita
bahas dulu yang PDP ya. Kita ambil dari yang paling berat yang PDP. PDP ini dulu kriterianya disebut sebagai kriteria suspek, tapi sekarang di Kemenkes menghilangkan kata suspek karena mungkin ngeri ya, kata-kata suspek itu ngeri, jadi disebut sebagai PDP ya. Di sini dibagi, jadi PDP itu bisa jadi pasiennya ringan-ringan saja, uncomplicated illness ya, pasien dengan gejala non spesifik atau tidak ada bergejala atau ringan sekali, misalkan demam, kemudian batuk, nyeri tenggorok, hidung tersumbat, Malaysia capek-capek, sakit kepala, nyeri otot. Nah, perlu waspada pada pasien usia lanjut dan imunokompromis. Ini bisa jatuh nanti menjadi pneumonia yang berat. Pneumonia ringan dengan pasien dengan pneumonia atau tidak ada tanda pneumonia yang berat, yang ringan ini. Bisa pada orang dewasa maupun anak-anak. Ini ada indikator-indikator pemeriksaan objektif untuk mengetahui apakah yang bersangkutan masuk di luar pneumonia ringan atau masuk di pneumonia yang ringan. Seperti itu. Kemudian yang pneumonia berat, ini didefinisikan sebagai pasien remaja atau dewasa dengan demam atau dalam pengawasan infeksi saluran napas ditambah dengan adanya sesak dengan objektif adalah RR-nya lebih dari 30, ada distres napas yang berat dengan saturasi oksigen di bawah 90 tanpa menggunakan oksigen. Jadi datang sesak, disaturasi, didapatkan di bawah 90 gitu. Dengan pemberian oksigen tentu saja akan naik ya. Pada anak-anak ada indikator yaitu ada sianosis sentral, saturasi di bawah 90, ada distres napas yang berat, mendengkur, kemudian ada restraksi dinding dada. Pada pneumonia yang berat didapatkan, nah anaknya ini rewel, tidak mau menyusu, tidak mau minum, letargi, lemes, sampai penurunan kesadaran dan sampai kejang karena terjadinya hipoksia. Kita masuk lagi ke dalam definisi pasien dalam pengawasan. Ya. Jadi satu indikatornya seorang yang mengalami demam lebih dari atau sama dengan 38 derajat atau ada riwayat demam. Mungkin saat ini tidak demam, tapi sebelumnya pernah demam. Terus kemudian ada batuk atau pilek atau nyeri tenggorok. Nah, didapatkan dengan pneumonia ringan. Pneumonia ini ditegakkan secara umum, pneumonia ditegakkan secara klinis dan radiologis. Jadi kita menentukan PDP atau ODP harus dengan pintu foto rongsen dulu. Nah, foto rongsen didapatkan gambaran dari foto rongsen didapatkan dengan gambaran pneumonia, maka kita identifikasi sebagai diagnosa PDP. Nah, ringan atau sedang atau berat ditentukan dari klinis pasien tersebut. Apakah ringan, sedang, atau berat, dan bahkan mengancam nyawa. Gitu. Dengan minimal satu riwayat yaitu ada di negara atau wilayah terjangkit. Indonesia sudah wilayah terjangkit, jadi kriteria ini mungkin masih perlu atau tidak karena ini wilayah terjangkit. Indonesia sudah terjangkit. Yang kedua, kita sebagai tenaga kesehatan ya, dengan ada gejala tersebut, kita yang melayani pasien-pasien dengan COVID tersebut, kalau kita memiliki gejala-gejala seperti di atas ya, kita bisa masukkan sebagai ODP atau PDP tergantung dari gambaran foto rongsen. Ini juga sama, ya. Ada kontak erat dengan pasien konfirm, pasien tenaga kesehatan kita yang merawat, termasuk saya, termasuk perawat, itu kontak dengan pasien-pasien dengan konfirm COVID. Terus kemudian bekerja di rumah sakit atau mengunjungi, ya ada sambang keluarganya di rumah sakit. Nah ini hati-hati. Jadi ada pembatasan kunjungan ke rumah sakit ini sudah sesuatu yang benar, ya dibatasi. Ada masyarakat tidak boleh masuk di rumah sakit sembarangan, ada pengecekan suhu, penyediaan hand scrub dan lain-lain, itu suatu yang sudah bagus sekali. Ini gambaran foto dari pneumonia. Ini foto seorang, ya. Ini diambil tanggal 6 dan dibandingkan tanggal 8 Maret. Kita lihat di sini, ya, di sini ada gambaran infiltrat di parakardial. Kemudian setelah 2 hari sesaknya berat, ini pasien rawat inap, kita lihat ada infiltrat yang semakin meluas di kanan kiri. Nah, ini kita bilang sebagai PDP. Kalau gambaran foto rongsennya normal, tetapi dengan keluhan-keluhan respirasi tadi, kita masukkan sebagai ODP. Oke. Ini derajatnya, ada infeksi napas akut ringan, pneumonia ringan, berat, sampai ARDS, sepsis, sampai shock septic. Nah, kelompok-kelompok ini yang menjadi berat dan bisa meninggal. Ini definisinya nanti bisa dibaca sendiri, slide-nya bisa dibagikan. Kelompok-kelompok untuk kategori ringan, sedang, berat, mengancam nyawa. Pada kelompok-kelompok pneumonia yang ringan, Kemenkes dan Perhimpunan Dokter Paru bisa
telah membuatkan panduan, mereka bisa rawat jalan, tidak harus rawat inap. Bisa rawat jalan dengan tentu saja melakukan isolasi diri yang benar di rumah, social distancing, menggunakan masker, kemudian hand scrub dan lain-lain itu harus dilakukan dengan cara yang benar. Jadi PDP yang confirm tidak harus rawat inap. Pada kondisi yang berat, mengancam nyawa, tentu saja rawat inap diwajibkan seperti itu. Nah, merujuk pasien dengan diagnosis PDP, ya, untuk mengetahui apakah klinisnya demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan diare. Kemudian ada riwayat kemana, ya, perjalanan kemana, bertemu dengan siapa, apakah bertemu dengan seorang yang dikonfirmasi positif. Kemudian kita harus tahu apakah orang lain tersebut positif atau negatif. Jangan-jangan karena batuk, wah ini jangan-jangan PDP ini. Seperti itu tidak benar diagnosanya. Jadi perlu adanya selain screening mengetahui apakah statusnya pneumonia atau tidak. Ya, jadi PDP dirujuk tentu saja dengan foto rongsen. Jadi dirujuk tanpa foto rongsen, tulisan PDP ini menjadi questionable, menjadi pertanyaan apakah benar PDP-nya ini dapatkan gambaran pneumonia. Ya, kalau merujuk dengan kata-kata ODP masih oke. Nanti di screening, dilakukan pemeriksaan foto rongsen untuk menyingkirkan ada pneumonia atau tidak. Ini sama saja dari panduan dari Kemenkes, nanti bisa dibaca. Saya lewatkan saja hampir sama dengan yang sebelumnya. Nah, kita masuk ke dalam orang dalam pemantauan ODP. ODP ini keluarnya sama dengan PDP. Riwayatnya sama, namun dari gambarnya tidak didapatkan ada pneumonia, tanpa pneumonia. Foto rongsennya tidak dapatkan pneumonia. Keluarnya respirasi sama dengan PDP, tapi foto rongsennya tidak ada gambaran pneumonia. Nanti kita lihat lagi. Nah, ini dari Kemenkes, ya, istilah suspek dulu itu pasien dalam pengawasan, ya. Ini ada gampang pasien dalam pengawasan PDP dan ODP. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa yang nomor 3 ini gejala pneumonia ringan. Pada ODP tidak ada pneumonia berdasarkan klinis dan atau gambaran radiologis. Jadi membedakan ODP atau PDP paling gampang adalah di sini saja. Yang di sini dicawang, yang sini tidak dicawang. Berarti PDP itu ada gambaran foto rongsen atau klinis radiologis mendukung sebagai pneumonia. Oke. Ini pemeriksaan untuk diagnostik kultur darah, sampel spesimen yang sekarang digalakkan adalah pemeriksaan dengan swab hidung, naso dan orofaring dengan pemeriksaan dengan PCR dilakukan di Balitbangkes, kemudian di ITD UNER, kemudian di Eijkman dan di mikrobiologi UI. Ya. Yang ramai sekarang adalah rapid test dengan IgM atau IgG. Dari panduan disebutkan bahwa pemeriksaan ini belum terbukti untuk menemukan infeksi akut saat ini, jadi belum direkomendasikan. Karena validitas rapid test juga belum diketahui. Untuk melakukan screening juga bisa jadi false negatif atau false positif. Ada beberapa indikator yang kita harus amati. Bukan hanya hasil tes ini menunjukkan, wah ini pasti positif, gitu, tidak. Nah ini pemeriksaannya dengan PCR, swab tenggorok, sputum, kemudian bal, nanti ada workshopnya tersendiri. Kasus probable, jadi setelah diambil sampelnya, kalau keluar nanti hasilnya positif, itu disebut sebagai kasus konfirmasi, confirm, bahwa pasien tersebut positif corona. Atau kalau probable, di swab hasilnya positif corona tetapi bukan COVID. Kelompok-kelompok yang lain yaitu pan-coronavirus atau beta coronavirus. Gitu. Kalau yang confirm pasti tegak dengan dinyatakan coronanya adalah corona COVID-19. Ini saya lewat saja. Nah, ini panduan di Sulianti Saroso bahwa pasien PDP atau PDP, perawatannya kalau pasien PDP, ini rujuk ke rumah sakit rujukan, isolasi di rumah sakit, kemudian pengambilan spesimen, laporkan ke POH. Nah, kalau pada pasien-pasien ODP, ini masih boleh nih rawat di rumah sakit dengan ada bintangnya. Pasien memiliki riwayat komorbid, berusia lansia, dengan ruang isolasi yang masih mencukupi. Sekarang isunya adalah ruang isolasi di rumah sakit yang terbatas. Nah, dari panduan yang terbaru bahwa PDP dari Kemenkes dan PDPI menyatakan bahwa pasien-pasien yang PDP confirm itu bisa rawat jalan. Tentu saja, nah ini perlu diidentifikasi apakah ringan, sedang atau berat. Kalau pada confirm PDP, confirm yang ringan bisa dirawat jalan, tidak harus rawat inap. Jadi kalau positif tidak perlu bingung, saya mau nyari rumah sakit, tidak. Silakan isolasi di rumah. Kalau dokter menyatakan Anda confirm yang ringan, silakan
isolasi di rumah dan nanti akan diberikan treatment pengobatan yang bisa dikonsumsi di rumah. Nanti perlu ada pemeriksaan lanjutan untuk menilai apakah sudah sembuh atau tidak. Nah, ini dari penelitian disebutkan ada keluhan terbanyak demam, batuk, kemudian capek-capek, kemudian pernapasan yang sesak, meningkat, nyeri kepala ada sampai diare. Ini ada derajatnya. Nah, ini salah satu indikator pemeriksaan objektif yang kita bisa pakai untuk kira-kira ini pneumonia apa enggak. Di Indonesia itu ada dengue, ada dengue fever. Beberapa dirujuk dengan anti dengunya positif, kemudian hasil trombositnya turun karena demam, jadi parno ini. Jangan-jangan ini corona ini, wah rujuk saja. Ternyata setelah diidentifikasi, ternyata demam berdarah, bukan corona, seperti itu ya. Leukositnya dominan normal, dari penelitian ini disebutkan dengan dominan neutropeni. Nah, ini salah satu yang bisa kita membantu, neutropeni. Normalnya mungkin 50 atau 7 sampai 70 tergantung masing-masing hasil lab. D-dimer dapat meningkat pada pasien-pasien yang berat, prokalsitonin dominannya normal. Bila prokalsitonin meningkat, kita curiganya mungkin bakterial. Kemudian laktat dominan meningkat, dari hasil foto rongsen didapatkan kedua paru terinfeksi, artinya ada infiltrat bilateral, biasanya di area basal, seperti itu. Nah, ini beberapa komplikasi. Kita lihat di sini prognosisnya. Yang dirawat ini 17%, yang pulang 68% dan meninggal 15%. Nah, jadi penyakit ini penyakit yang virus, disebutkan kalau virus itu self-limiting disease dan tingkat kesembuhannya cukup tinggi. Tidak lebih dari 50% untuk meninggalnya. Ini data yang di rumah sakit ini dari 41 pasien, 15 data dari dokter Hud tadi menyebutkan di luar sekitar 3-5, sementara Indonesia 8,6% gitu. Nah, ini terapi yang perlu dilakukan, isolasi ya, harus ini pada semua kasus ringan, sedang atau berat yang mengancam nyawa. Implementasi PPI menggunakan hand hygiene, APD harus lengkap, tidak boleh bonek melayani tanpa menggunakan APD. Nanti ada workshopnya sendiri tentang penggunaan APD. Kemudian ada pemeriksaan foto serial, suplementasi dengan menggunakan oksigen, pemberian antibiotika atau mikroba empiris. Nah, steroid tidak diberikan secara rutin kecuali pada pasien-pasien dengan ARDS ya. Kurati simptomatik diberikan demam, untuk batuk, untuk gangguan-gangguan diare atau yang lain. Terapi cairan konservatif bila tidak ada shock. Kemudian ventilasi mekanik bila gagal napas, penggunaan vasopresor pada kasus-kasus dengan shock septik. Kemudian observasi apabila terjadi perburukan klinis yang sesak memberat atau sepsis dan perlu tata laksana suportif yang lain ya. Perlu diperhatikan juga pada pasien-pasien yang dengan COVID memiliki komorbid, itu juga perlu pemberian terapi sendiri ya, terpisah. Ini terapi yang kami ambil dari Rumah Sakit Persahabatan di Jakarta. Di sana menggunakan oseltamivir 2x75, kemudian azitromisin 500 atau levofloxacin 1x750, kemudian klorokin sulfat 2x500. Kemudian ada obat-obat tambahan yang lain, tentu saja dengan vitamin C dosis tinggi, antipiretik atau yang lain suportif, hepatoprotektor, oksigen. Nah, satu lagi adalah kortikosteroid tidak dianjurkan pada semua pasien kecuali pada kondisi yang berat mengancam nyawa, ARDS gitu. Di Surabaya oseltamivir tidak ada, Dinas Kesehatan menyatakan bahwa obat tersebut sudah kadaluarsa, jadi tidak kita berikan di sini. Nah, ini yang kita berikan di Rumah Sakit UNER. Kita siapkan hidroksikloroquine 2x200, kemudian lopinavir, ritonavir, diberikan dua-duanya atau tergantung kondisi dari pasien. Kita berikan juga antibiotik apabila didapatkan adanya kecurigaan kombinasi dengan pneumonia bakterial, yaitu azitromisin maupun quinolone. Tentu saja terapi suportif juga diberikan dengan vitamin C dosis tinggi, imunostimulan, kita berikan probiotik, hepatoprotektor, dan oksigen sesuai kebutuhan. Nah, ini perlu diketahui untuk pasien-pasien yang rawat jalan, yang konfirmasi positif nih. Tidak perlu khawatir masyarakat bahwa konfirmasi positif bisa rawat jalan. Ini Kemenkes sudah menyatakan seperti itu. Dan ini yang kita berikan pada pasien-pasien yang rawat jalan, yaitu hidroksikloroquine ya, dan atau lopinavir, ritonavir. Kemudian terapi suportif, probiotik, dan obat-obatan yang lain yang sesuai kebutuhan pasien. Dosisnya tentu disesuaikan dengan berat badan. Apabila pasien baik bisa rawat jalan, tentu saja nanti perlu kontrol ke rumah sakit dengan menggunakan masker selama melakukan isolasi diri gitu.
Oseltamivir bisa diminta ke dinas kesehatan setempat, tapi saat ini belum ada obat tersebut dan karena kadaluarsa. Ya. Untuk penanganan di rumah sakit, pasien yang PDP confirm akan dilakukan perawatan dan akan dilakukan swab ulang selama 2 kali, minimal 2 kali. Bila 2 kali hasil didapatkan hasil yang negatif, maka disebut sembuh. Inilah kriteria sembuh. Dicek apabila masih positif, diobati lagi dengan obat-obat yang tadi, kemudian dicek negatif, diulang lagi. Kalau sudah negatif 2 kali, maka disebut sembuh. Bila klinis baik, maka bisa pulang. Selama pulang, dilakukan edukasi di rumah, melakukan pemantauan selama 14 hari, dan mungkin perlu kontrol. Lakukan perilaku hidup sehat, tingkatkan kekebalan tubuh, karena bisa jadi setelah keluar dari rumah sakit, tertular lagi dengan orang yang lain. Ada laporan di luar negeri bahwa seseorang yang sudah positif jadi negatif, sembuh, pulang, ternyata tertular lagi jadi positif, masuk rumah sakit lagi. Nah, ini harus diwaspadai karena yang di rumah sakit juga, yang di luar rumah sakit juga ada yang positif. Oke. Tata laksana spesifik belum ada, dilaporkan bahwa penggunaan anti HIV yaitu ritonavir, lopinavir tadi, terus kemudian kloroquine. Nah, ini yang dilaporkan, diteliti di dunia, dan kita menggunakan evidence base tersebut di rumah sakit UNER. Ada institusi yang memberikan oseltamivir, ada juga yang tidak. Kita tidak menggunakan tersebut. Vaksin belum ada. Yang kita harus sebutkan bahwa vaksin belum ada. Saat ini belum ada. Ini dosis yang bisa dipakai, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, imunostimulan. Kemudian ini yang kita perlu ketahui, vaksin yang ada saat ini bukan untuk corona. Bahwa vaksin yang ada saat ini adalah untuk pneumonia. Pneumonia itu pneumonia bakterial. Vaksin PCV13, PPSV23. Ini jumlah 13 atau 23 menunjukkan jumlah strain dari pneumonia bakterinya. Kemudian HIV ini juga untuk bakteri. Jadi saat ini belum ada vaksin untuk coronavirus. Ya. Banyak media yang menyiarkan, hati-hati untuk masyarakat. Nah, ini kita perlu pelajari pasien-pasien yang dirawat di Singapura, ini rata-rata 11 hari, 5-18 hari. Kita di sini merawat ada 2 pasien yang positif dan saat ini masih perawatan. Ya, oke. Tingkat kematian, waktu karena sudah habis, ini 1 slide terakhir. Tingkat kematian di dunia 2,3, di Indonesia disebutkan 8,6. Ini menunjukkan bahwa 32, saat ini disebutkan 32 yang meninggal dibagi 369 yang positif. Nah, itu akan jadi akan tinggi nilainya. Karena apa? Yang di bawah 369 itu karena yang diketahui positif. Sementara case finding, sementara yang pasien yang positif di luar itu sebenarnya banyak. Bukan zombie yang berkeliaran, bukan. Tetapi positif karena apa? Mungkin kitnya belum ada. Kita termasuk yang beruntung, bersyukur di sini, di rumah sakit UNER, di rumah Dr. Sutomo, kita bisa melakukan pemeriksaan di ITD. ITD sudah ditunjuk dari Kemenkes untuk melakukan pemeriksaan tersebut. Kita belum dapat kit untuk dari Kemenkes, ITD belum mendapatkan kit tersebut. Nanti apabila kit itu dapat banyak yang ketemukan positif, nah itu akan menambahkan jumlah 369. Harapannya apa? Itu akan menurunkan angka mortalitas, karena yang atas penyebutnya itu kecil dan pembaginya banyak. Nah, itu akan menurunkan tingkat mortalitas. Nah, seperti itu. Dan yang perlu diketahui, untuk membentuk rumah sakit dengan ruang isolasi susah. Di Cina membangun rumah sakit berapa hari? 6 hari ya? 10 hari. 10 hari. 10 hari langsung dengan ruang isolasi yang banyak. Dinas Kesehatan sudah, Kementerian Kesehatan sudah sangat bagus membentuk rumah sakit rujukan untuk bisa menangani. Tetapi, mohon maaf, karena ada keterbatasan dari masing-masing rumah sakit untuk membuat ruang isolasi tersebut, akhirnya jadi pembentukan ruangan-ruangan isolasi itu terbatas. Nah, kita perlu ketahui yang positif ringan bisa rawat jalan, dan edukasinya harus benar biar tidak menjadi penular yang lain. Yang kita takutkan adalah yang bersangkutan nular bukan kepada orang yang imunnya bagus, tetapi menular kepada orang yang tua, kemudian dengan penyakit penyerta, dengan anak-anak. Lah, orang-orang kelompok tersebutlah yang berisiko menjadi pneumonia yang berat. Jadi tidak perlu khawatir kalau seseorang menjadi positif, tidak usah down. Plek, positif, langsung down, wah saya ini sakit berat. Mortalitasnya kita ketahui hanya 2-3%. Artinya apa? 97% sampai 98% survive. Itu yang harus kita edukasikan kepada masyarakat, termasuk juga kepada tenaga kesehatan. 98% survive, ya. Itu yang perlu kita
pahami bersama. Penyakit ini bisa sembuh, tidak usah khawatir. Tetapi harus tadi social distance harus, kemudian isolasi harus, menggunakan masker harus, kontak lain-lain juga harus dilakukan. Selama pengobatan, pasien harus ditingkatkan imunitasnya. Ya, ini bukan harga mati, positif ya, bisa sembuh, tetapi jangan jadi sumber penular. Makanya ini saat ini kan kalau positif datanya dikip karena orangnya ini bisa menular, ditakuti. Nah, padahal kita harus membantu mereka ini yang positif, ya. Kita membantu mereka jadi sembuh, bukan menjadi sumber penular, dikucilkan, bukan, tidak boleh, ya. Itu. Oke. Ini KLB ini sebagai isyarat bahwa manusia harus membatasi diri untuk tidak mengkonsumsi hewan liar sebagai pencegah penyakit infeksi zoonosis. Ada sup apa yang namanya sup kalong ya Dok ya. Kemudian sup ular juga. Nah ini jadi sumber penularan zoonosis gitu. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator.